Widya, panggil Mahesa ketika ia dan istrinya tersebut turun dari mobil yang membawanya ke rumah Eyang. Widya tidak mempedulikan panggilan dari suaminya tersebut. Moodnya sedang tidak baik-baik saja. Suaminya itu benar-benar telah membuatnya malu setengah mati. Apa sih, Om? Ucap Widya ketika Mahesa mencekal lengannya. Menyadari ada yang salah, Widya langsung menutup mulutnya rapat-rapat menggunakan tangannya. Ia sangat takut kalau lelaki yang ia yakini sedang error otaknya itu akan melakukan tindakan yang sama. Seperti saat mereka di masjid tadi. Mahesa menarik sudut alisnya ke atas. Panggil saya lagi, Widya. Widya menggeleng. Cepat-cepat ia mengangkat satu tangannya dan membekap mulutnya rapat-rapat. Ia tidak ingin bibirnya kembali disantap oleh suami anehnya ini. Widya kembali mengayunkan langkahnya menuju rumah yang sudah lumayan familiar ia kunjungi ini. Mahesa mengulas senyumnya kala melihat perempuan cantik itu berusaha menghindarinya dalam keadaan malu. Sungguh, itu adalah pemandangan yang menyenangkan. Sebelah sini, Widya, teriak Anggi mengayunkan tangannya ke arah Widya ketika gadis itu memasuki ruang keluarga. Dan Anggi pun juga dengan senang hati menghampiri adik iparnya tersebut. Pengantinnya malah sampai belakangan. Belok kemana dulu tadi? Ngaku. Widya langsung gugup menjawab pertanyaan Anggi. Ladan Mahesa memang menjadi orang terakhir yang sampai di rumah Eyang. Bukan tanpa sebab, tadi ia sempat berswidyai di kamar mandi masjid sebab terlalu kesal dengan suaminya. Ya udah nggak usah dijawab. Anggi langsung menggiring Widya untuk duduk bergabung dengan yang lain. Mbak Ranti sebentar lagi datang sama anaknya. Iya, Mbak. Widya pun duduk di sofa, di samping Anggi. Di keluarga inti itu sudah ada Eyang Kakung, Mama Indah, Papa Gunadia, Laivia, Anton ayahnya Laivia, serta Anggi sendiri. Tidak seperti di masjid tadi, suasana di rumah kali ini lebih santai. Para saudara dan sahabat saling bercengkrama satu sama lain. Tidak lama setelah itu, Mahesa pun ikut bergabung. Lelaki itu langsung digiring oleh Anggi untuk duduk di samping istrinya. Dan Widya, diperkenalkan secara resmi oleh Eyang Kakung pada keluarga besarnya. Bahkan semua sepupu-sepupu Mahesa tidak luput ikut diperkenalkan. Assalamualaikum. Terdengar suara salam dari ambang pintu. Semua orang pun menoleh ke arah sumber suara. Waalaikumsalam. Jawab semua orang kompak. Mbak Ranti. Seru Anggi antusias. Perempuan itu langsung melangkah menuju sang kakak dan berhambur memeluknya. Apa kabar kamu, Anggi? Tanya perempuan yang usianya 5 tahun di atasnya tersebut. Anggi baik, Mbak. Pelukan itu pun terurai. Kangen banget tahu. Kerja terus. Kita jadi jarang me time. Nah ini makanya Mbak pulang. Biar kita bisa me time bareng lagi. Lagian Mbak udah nggak sabar ini ketemu istrinya Mahesa. Sayang banget pesawat delay. Nggak bisa lihat dia ijab kabul jadinya. Udah nggak apa-apa. Kan ada video rekamannya. Nanti Anggi salin ke HP biar Mbak Ranti bisa lihat. Anggi pun celingukan ke sana dan kemari mencari-cari sesuatu. Loh, Bagas mana, Mbak? Itu lagi angkat koper di mobil. Sebentar lagi juga masuk. Ranti pun ikut celingukan melihat ke ruang keluarga. Aduh, mana dong adik iparku yang katanya cantik banget itu. Anggi kemudian dengan tidak sabar menggandeng kakak tertuanya tersebut. Daun muda, Mbak. Mahesa bener-bener deh nyari istri. Diam-diam menghanyutkan dia itu. Mbak nggak tahu aja tadi adik Mbak itu sampai cium istrinya di depan orang rame. Hah? Masa? Mahesa? Tanya Ranti tidak percaya. Iya, Mbak. Mahesa. Adik lanangmu memang ada berapa selain Mahesa? Ranti pun semakin tidak sabar. Ia menyuruh Anggi untuk memperkenalkan dirinya pada adik ipar barunya tersebut. Ini loh, Mbak. Widya namanya. Dan, Widya ini yang namanya Mbak Ranti.
Kakak tertua kita. Widya langsung berdiri dari duduknya dan langsung meraih tangan Ranti untuk ia salimi. Ya, ampun, cantik banget, Bi. Seru Ranti gemas langsung memeluk Widya begitu saja. Mbak juga mau punya mantu seperti ini. Wajah Widya kembali memanas. Ja pun merona malu. Keluarga ini ternyata begitu hangat dan harmonis sekali. Semuanya tampak rukun dan akur. Widya sempat iri melihat kebersamaan ini. Sangat jauh berbeda dengan keluarganya yang sangat amat hancur berantakan. Entah apa kabar ibu dan kakaknya saat ini. Ia belum menerima berita terbaru tentang mereka. Pinter banget ternyata kamu cari istri ya, Mahesa diam-diam menghanyutkan. Mahesa hanya tersenyum tipis. Ia pun ikut berdiri dan memeluk singkat kakak tertuanya tersebut. Apa kabar, Mbak Ranti? Sehat. Baik, Mahesa tambah sehat banget kalau kayak gini. Lihat kamu udah bersanding rasanya Mbak lega. Selamat ya, sayang. Iya, Mbak, makasih banyak. Bagaimanapun, Mahesa adalah seorang adik yang disayangi oleh kakak-kakaknya. Menjadi anak laki-laki satu-satunya memberikannya tempat istimewa. Terlebih di mata Eyang Kakung. Mahesa adalah kebanggaannya. Walau begitu, bukan berarti ia tidak menyayangi cucunya yang lain. Terhadap Ranti dan Anggi, tentu ia juga menyayangi mereka. Nah, itu Bagas, ucap Ranti ketika melihat sang putra masuk ke dalam rumah. Jantung Widya pun langsung terasa sakit ketika mendengar mama itu disebut. Padahal belum tentu orang itu adalah orang yang sama. Sini, Gas. Kenalan sama istrinya Om Mahesa. Lia, Ma. Lelaki berusia 25-an itu meletakkan kopernya di sudut sofa. Mulai mengayunkan langkahnya kembali mendekati sang ibu yang sedang berhadapan dengan pengantin di depannya. Kenalin, Widya ini anak laki-laki Mbak satu-satunya. Bagas namanya. Dan Bagas, kenalin. Ini istri Om kamu. Namanya Widya. Dua orang yang belum saling bersitatap itu perlahan mengarahkan pandangannya pada satu titik yang sama. Bagas yang terlebih dulu mengulurkan tangannya. Langsung disambut oleh tangan Widya yang juga terangkat ke arahnya. Bagas, Tan. Seperti sedang dihujam tombak. Seperti itulah yang jantung Widya dan Bagas kini rasakan ketika akhirnya pandangan mereka berudah bertemu. T.Y. Sungguh, perasaan Bagas kontan hancur lebur melihat siapa yang berdiri di depannya. Api dalam dadanya langsung berkobar begitu saja. Bagaimana perempuan yang sangat amat ia cintai ini malah menjadi istri dari pamannya sendiri. Widya, jawab Widya memperkenalkan dirinya. Widya Renjana Putri, Gas. Bagas mempererat jabatan tangan itu. Seolah tidak rela untuk melepaskannya. Gas. Widya kini berani memanggil namanya tanpa embel-embel Mas di depannya. Demi apapun usia mereka bahkan terpaut 7 tahun jauhnya. Tidak. Ini tidak bisa. Widya adalah miliknya. Bagaimana adik dari ibunya ini tega merebut kekasih keponakannya sendiri. X. Klik. Terdengar pintu dikunci. Kamu itu milik aku, Widya, desis Bagas ketika Widya masuk ke kamar Mahesa yang ada di lantai 2. Gadis itu memisahkan diri dari keluarga karena perutnya yang terasa tidak nyaman. Ia ingin ke kamar mandi untuk memuntahkan segala yang ada di perutnya. Lepasin, Mas. Teriak Widya kesakitan ketika kedua tangannya diangkat ke atas kepala dan dihimpit oleh tangan besar Bagas. Nggak akan, Widya, desis Bagas berbisik tepat di samping telinga Widya. Demi apapun, perlakuan Bagas kali ini membuat Widya begitu ketakutan. Kamu nggak kapok dihajar sama suami aku, hah? Sudut bibir Bagas terangkat mendengar cicitan Widya yang terdengar merdu di telinganya. Om Mahesa lagi sibuk sama Eyang Buyut, Widya sementara ini, kamu bisa seneng-seneng di sini dulu sama aku. Bagas mengusap bibir Widya dengan ibu jarinya. Aku yang udah bertahan buat nggak nyentuh bibir ini, kamu malah seenaknya aja mau kasih sama
Kasih hak aku yang selama ini tertunda, Widya, aku yang jagain kamu selama kita sama-sama. 30 menit sebelumnya. Jadi begini Mahesa, Widya Eyang Kakung ingin sekali kalian segera memiliki momongan. Jangan ditunda-tunda ya, nak. Karena Eyang ini sudah terlalu tua untuk menunggu lebih lama lagi. Tolonglah penuhi harapan Eyang. Eyang hanya ingin melihat cicit Eyang sebelum pergi. Eyang ingin sekali menimang cucu buyut laki-laki Eyang. Saat ini, semua orang masih berada di ruang tamu. Mereka mendengarkan wejangan sang Eyang Kakung setelah rangkaian ramah tamah. Setelah memberikan nasihat pernikahan pada Widya dan Mahesa, Eyang Kakung pun langsung mengungkapkan harapan yang sangat besar dari pernikahan cucu dan cucu menantunya tersebut. Widya yang mendengarkannya pun langsung salah tingkah. Ia bahkan tidak tahu harus bagaimana menanggapi keinginan sang kakek. Ia bahkan tidak menyangka jika Eyang Sastro langsung mengungkapkan keinginannya. Sungguh, jujur saja ia cukup terkejut dengan apa yang Eyang Kakung utarakan. Berbeda dengan Mahesa, lelaki itu justru tampak sangat tenang. Mama Indah yang duduk tepat di samping Widya pun meremat telapak tangan menantu perempuannya tersebut. Ia menoleh pada gadis cantik itu. Nanti program hamilnya dengan Dr. Andreas saja. Beliau sudah terkenal sangat ahli dalam menangani program kehamilan. Apalagi jika masalah jenis kelamin, beliau akan mengupayakan yang terbaik. Mahesa pasti sudah memberitahu kamu kan, Widya, bahwasanya setelah menikah kalian berdua harus langsung menjalani program kehamilan. Maaf, ya, jika terkesan terburu-buru. Tapi tidak ada salahnya jika hal itu langsung dibahas sekarang. Tidak ada salahnya jika memiliki momongan terlalu cepat. Tidak apa-apa jika kamu nanti masih sekolah ataupun kuliah, Widya, mama yang akan menjaga cucu mama nanti. Widya pun merasakan jantungnya yang berdebar tidak karuan. Bahkan untuk menelan ludahnya saja ia kesusahan. Gadis cantik itu sudah seperti seekor tikus yang sedang terjebak sekarang. Tidak bisa lari kemana-mana. Iya, Widya, nggak masalah soal siapa nanti yang jaga kalau kamu masih sekolah atau lanjut kuliah. Nanti Mbak juga bisa bantu jagain. Anggi langsung menimpali dengan antusias. Mbak Ranti juga nggak keberatan kok, Widya, kalau nanti bantu jagain Mahesa Junior. Nanti pasti rasanya kayak ngurus Bagas waktu kecil. Wah, pasti nyenengin banget bisa ngurusin anak kecil lagi. Tidak berbeda dengan Anggi, Ranti pun sama antusiasnya. Sedangkan Bagas sedari tadi sudah menatap tajam ke arah perempuan cantik yang seharusnya jadi pengantinnya tersebut. Sungguh, darah langsung menggelegak dalam dadanya. Tentu saja ia tidak terima dengan situasi ini. Tidak rela jika akhirnya wanita yang sangat dicintainya itu berakhir dengan pria lain yang notabene adalah pamannya sendiri. Ia berjanji pada dirinya sendiri, akan merebut Widya kembali ke sisinya bagaimanapun caranya. Tidak akan membiarkan perempuan itu bahagia dengan lelaki lain, selain dirinya. Nanti papa juga bisa kok bantu jagain. Nggak perlu khawatir soal putra mahkota mau dijaga dengan siapa, itu adalah hal yang tidak perlu dipikirkan. Semuanya bersedia untuk membantu. Bahkan Papa Gunadia ikut antusias menimpali obrolan itu dengan bersemangat. Binar kebahagiaan pun tampak jelas terukir di wajahnya. Biasanya lelaki parubaya itu bahkan tidak pernah mengomentari banyak hal. Ia terkesan seperti Mahesa yang tidak banyak bicara, tapi kali ini ia ikut bersuara dengan bersemangat. Semua orang pun sampai terkesan dibuatnya. Nanti Livy juga bersedia kok buat jagain. Gampanglah itu, jagain adik sepupu sendiri pasti nyenengin banget. Wah, jadi nggak sabar. Livia yang mengetahui Widya yang sudah seperti kepiting rebus pun malah ikut-ikutan menimpali. Widya sempat melemparkan tatapan maut padanya. Bukannya takut, hal itu malah membuat Livia semakin gemas. Puas sekali rasanya bisa mengerjai Widya. Bahkan ia sampai menjulurkan lidah untuk mengejek sahabatnya tersebut.
Tuh, Widya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua siap kok bantuin. Bahkan semua maju seolah-olah mereka nggak punya kerjaan buat jagain anak kalian. Mama Indah sampai terheran-heran dengan keantusiasan semua orang. Padahal semua yang mengajukan diri memiliki kegiatan yang sangat padat. Mereka mempunyai pekerjaan yang terkadang bahkan mengambil waktu liburan saja tidak sempat. Tapi yang dilakukan mereka saat ini terkesan seperti orang yang sisa waktu saja. Sepertinya anak kalian ini nanti akan menjadi pusat perhatian. Lihat, bahkan mereka melupakan jadwal pekerjaan mereka. Di saat semua orang sangat antusias membicarakan tentang kehadiran anak di tengah-tengah mereka, hanya Widya dan Mahesa yang diam 1000 bahasa. Bagaimana, Widya, kamu tidak keberatan, kan dengan permintaan Eyang ini? Widya pun gelagapan, tidak menyangka jika pembahasannya akan sejauh ini. Dia tidak benar-benar yakin dengan pernikahannya, tapi sekarang ia malah terjebak situasi. Orang-orang ini sangat baik padanya. Begitu hangat dan bahkan menerimanya dengan tangan terbuka. Sama sekali tidak menyinggung latar belakang keluarganya yang hancur dan berantakan. Widya semakin yakin bahwa keluarga dari suaminya ini adalah keluarga yang terdidik dengan baik. Terlihat sekali dari cara mereka memperlakukannya. Tidak membeda-bedakan antara tahta dan kasta. Walau bukan sekali ini ia berinteraksi dengan sebagian besar orang yang ada di sini, tapi tetap saja rasa kagum itu bergelenyar di dadanya. Jika kebaikan mereka kemarin adalah sebatas kebaikan seseorang pada teman Laivia, kali ini kebaikan itu mereka tunjukkan pada anggota keluarga baru mereka. Mahesa yang peka terhadap ketidaknyamanan istrinya langsung meremat tangan gadis yang duduk tepat di sebelahnya tersebut. Terkait program kehamilan, bisa kita bicarakan lagi nanti, Yang. Tidak perlu terburu-buru, ini masih sangat baru bagi Widya. Widya bisa merasakan genggaman tangan yang sangat nyaman tersebut. Terasa hangatnya menyebar ke seluruh pembuluh nadinya. Sangat menenangkan, membuat debaran jantungnya yang tadi menggila kini perlahan tenang. Sejenak Widya perhatikan bagaimana begitu tenang wajah suaminya itu menghadapi keluarga besarnya. Tidak tampak gurat kecemasan atau kekhawatiran yang tergambar di parasnya yang tampan. Mengapa melihat hal itu memberikan efek kenyamanan yang tidak bisa ia gambarkan? Sikap Mahesa ini menunjukkan seolah bahwa, ia adalah seseorang yang bisa diandalkannya. Maaf tidak bisa memenuhi keinginan Eyang dengan cepat. Mahesa berharap Eyang bisa menerima keputusan ini. Begitu juga dengan yang lainnya. Beri kami waktu dulu. Mahesa masih berusaha untuk memberikan alasan yang terbaik bagi keluarganya. Sejenak Widya mengedarkan pandangannya ke sekeliling orang-orang yang sedang mendengarkan Mahesa. Walau tidak ditunjukkan, gurat kekecewaan itu tergambar jelas. Terutama di wajah Eyang Kakung yang tadinya bersemangat jadi tampak layu. Melihat hal itu membuatnya tidak tega. Widya tidak tahu apa yang dikatakannya sebentar lagi akan ia sesali atau tidak. Tapi otaknya saat ini diperintahkan untuk membuat gurat senyum yang sempat hilang di wajah lelaki yang sudah sepuh itu untuk terukir kembali. Sepertinya Widya tidak keberatan Eyang. Tidak masalah jika memiliki anak lebih awal. Bukankah nanti akan banyak yang membantu Widya? Untuk itu tidak ada yang perlu Widya khawatirkan. Kapan saja Widya siap melaksanakan program kehamilan itu. Fokus Mahesa langsung tertuju pada wajah istrinya yang cantik tersebut. Ia tidak bisa mengalihkan tatapannya pada perempuan yang kini tengah melemparkan senyuman pada keluarganya. Ia tahu bahwa wanita ini sedang berusaha membuat situasi menghangat kembali. Sungguh berawal dari obsesi, ia yakin. Dia tidak salah pilih istri. 7. Mas, Widya pengen ke toilet, ucap Widya pada Mahesa. Mahesa baru saja hendak beranjak dari duduknya untuk mengantar sang istri ke kamarnya. Tapi lebih dulu Anggi menimpali. Ayo Mbak antar, Widya ke kamar Mahesa aja. Bukan tanpa alasan Anggi menyela. Tapi Eyang yang sedang berbicara pada adiknya itu,
membuatnya melakukan hal tersebut. Tidak enak rasanya meninggalkan orang tua yang sedang antusias itu. Mahesa pun tidak melarang. Tapi diam-diam tetap mengawasi gerak-gerik istrinya. Tidak berselang lama, suami dari Widya tersebut mendapati kakaknya kembali sendirian ke ruang keluarga. Diam-diam ekor matanya melihat Bagas, sang keponakan yang bergerak dari tempat duduknya. Instingnya sebagai suami pun langsung bekerja. Ia pun beranjak dari duduknya setelah berpamitan pada sang kakek untuk ke kamarnya sebentar. Setelah mendapatkan izin, lelaki itu berjalan cepat menaiki tangga menuju lantai 2. Dan firasatnya benar. Ia melihat sang keponakan yang masuk ke kamarnya. Ketika berusaha membuka pintu pun, benda itu terkunci. Tentu ia tidak hilang akal. Ia langsung masuk melalui ruang kerjanya. Di sana ada pintu penghubung yang langsung terkoneksi ke kamarnya. Kemarahan pun menggelegak dalam dadanya ketika tangannya mendorong connecting door tersebut dan melihat apa yang sedang terjadi di kamarnya. Mas! Teriak Widya meminta tolong. Kurang ajar! Seru Mahesa sambil menarik kerah belakang pakaian Bagas. Keponakannya itu telah dengan sangat kurang ajar menindih istrinya di atas tempat tidur miliknya. Bagas sampai terjengkang ke belakang. Lelaki itu sangat syok luar biasa melihat adik terakhir dari mamanya tersebut sudah berada di belakangnya. Padahal ia sudah dengan sangat yakin mengunci kamar dengan baik. Pandangannya langsung tertuju pada connecting door yang terbuka. Sial, dia melupakan bagian itu. Tergesa-gesa, dengan perasaan yang campur aduk membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Citranya sudah pasti semakin buruk di depan pamannya ini. Oh Om Mahesa, ucap Bagas terbata. Jantungnya berdebar amat kencang ketika melihat sepasang mata Mahesa, yang tajam seolah sedang menghunusnya. Lancang! Seru Mahesa langsung meraih kerah ke meja Bagas dan menghantamkan tinjunya ke sudut bibir keponakannya tersebut begitu saja. Ark! Om! Seru Bagas ketika merasakan telinganya berdenging hebat. Sudut bibirnya robek dengan darah yang sudah mengucur dari sana. Keras sekali pukulan dari lelaki yang tengah dikuasai amarah tersebut. Bagas bahkan tidak sempat melawannya. Gerakan pamannya itu sangat cepat dan gesit tanpa basa-basi. Tingkahmu memang tidak jauh-jauh dari tingkah papamu itu rupanya. Seru Mahesa tidak segan lagi. Kini sudut bibir Bagas yang lain juga ikut berdarah karena pukulan kedua yang Mahesa layangkan. Bajingan! Nggak usah bawa-bawa papa, Om. Seru Bagas. Lelaki itu berusaha untuk melepaskan cengkeraman tangan Mahesa dari kerah kemejanya. Ia berusaha pula membuat pamannya itu enyah dari atas tubuhnya. Om selalu berlebihan membeci papaku. Om yang bajingan. Om udah ngerebut Widya dari Bagas. Fuk! Desis Mahesa hendak melayangkan lagi pukulan ketiganya. Namun gerakannya tertahan kala tangan. Seseorang mencekal tangannya. Mas, udah. Cicit Widya menahan agar Mahesa menghentikan tindakannya. Ia tidak mau ada kegaduhan di rumah ini. Ia tidak ingin merusak suasana keluarga Mahesa yang sedang hangat-hangatnya. Cukup, Mas. Mahesa langsung melepaskan cengkeraman tangannya dari kemeja Bagas. Beranjak dari tubuh sang keponakannya itu lalu memeluk tubuh istrinya yang gemetaran. Bagas yang melihat kesempatan tentu saja mempergunakan waktu sebaik mungkin. Ia bergegas keluar dari kamar mewah tersebut dan berlari terbirit-birit melalui pintu connecting door. Brak! Suara pintu pun dibanting dengan nyaring. Membuat Mahesa spontan mengurai pelukannya pada Widya, hendak mengejar keponakannya tersebut. Namun gerakannya tertahan ketika istrinya itu memeluknya erat-erat dan menahan tubuhnya agar ia tidak pergi. Jangan kemana-mana, Mas, cicit Widya gemetaran. Temenin Widya di sini. Bukan tanpa alasan Widya melakukan hal ini, namun sekali lagi ia tidak ingin mengacaukan semuanya. Ia tidak ingin melihat keluarga yang sedang bercengkerama bahagia itu rusak suasananya.
Mahesa ikut mengeratkan pelukannya pada tubuh ramping istrinya tersebut. Mengusap lembut punggung perempuan itu agar membuatnya merasa lebih nyaman.